Hai Sobat Wibi Kembara. Saya sekarang berada di Sasono Geladen Kawedanan Keprajuritan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Sasono Geladen artinya tempat latihan khususnya untuk para bergodo atau prajurit keraton. Gladi resik prajurit biasa dilaksanakan sore hari pada hari Minggu terdekat sebelum grebek berlangsung. Perayaan grebek utamanya diadakan oleh Keraton Surakarta Hadiningrat dan Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Keraton Surakarta dan Yogyakarta menyelenggarakan grebek sebanyak 3 kali dalam setahun. Ketiganya yaitu grebek Sawal, grebek Maulud, dan grebek besar. Gladi resik ini adalah latihan terakhir sebelum para prajurit mengawal gunungan saat grebek berlangsung. Ke-10 bergodo prajurit Keraton Yogyakarta akan berbaris sambil memainkan gending keprajuritan. Selama gladi resik berlangsung, prajurit Keraton Yogyakarta belum mengenakan seragam kesatuannya. Seluruh kesatuan menggunakan busana peranaan, yaitu pakaian bercorak lurik berwarna biru gelap. Ini wajib dipakai para abdi dalam jaler atau laki-laki selama menjalankan tugas baik di dalam keraton maupun di luar keraton. Bahan yang digunakan untuk membuat baju peranakan berupa kain lurik berwarna biru tua dan hitam dengan kombinasi corak garis berjumlah 3 dan 4 atau disebut telupat, akronim dari telu papat. Pada bagian bawah memakai kain atau jarik corak Yogyakarta. Juga mereka menggunakan tutup kepala yang diberi nama blangkon. Blangkonnya khas Yogyakarta juga, bagian belakang blangkon ada mondolannya. Sangat jauh berbeda kan dengan blangkon khas Surakarta atau Solo. Brigade prajurit yang terlibat juga sebagian sudah sepuh-sepuh. Tetapi mereka masih tetap semangat dan bangga menjadi bagian dari Keraton Yogyakarta meski hanya sebagai prajurit. Bergodo biasanya tampil sebagai pasukan yang umumnya dikerahkan saat upacara adat atau pesta rakyat seperti grebek atau merti dusun. Kata bergodo berasal dari kata brigade. Saat ini keraton memiliki 10 kelompok pasukan yang disebut sebagai bergodo. Pimpinan tertinggi dari keseluruhan bergodo prajurit keraton adalah seorang Manggaloyuda atau komandan atau kumendam. Saat ini bergodo yang aktif di Keraton Yogyakarta adalah bergodo Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogokaryo, Prawirotomo, Nyutro, Ketanggung, Mantri Jeru, Bugis, dan Surakarso. Sekarang saya berada di Magangan di dalam kompleks Keraton Yogyakarta untuk meliput acara Tumplak Wajik. Terdengar suara gejok lesung yang ditabuh oleh para abdi dalam Keraton Yogyakarta. Gejok lesung ini dipercaya sebagai suara penolak bala. Mereka semua berbusana kebaya khas Keraton Yogyakarta, kebaya warna hitam, rambut digelung, dan kain batik motif Yogyakarta. Tumplak Wajik adalah upacara sakral yang jadi pembuka rangkaian grebek Maulud, grebek Sawal, dan grebek besar. Dilaksanakan di Panti Pareden, Magangan, halaman dalam kompleks keraton, biasanya 3 hari sebelum puncak grebek. Upacara ini menandai dimulainya proses merangkai gunungan. Datang rombongan GKR Mangkubumi, yaitu putri pertama Sinuwun Sultan Hamengkubuwono ke-10 bersama para abdi dalem. Mereka datang dari dalam keraton menuju ke tempat acara Tumplak Wajik. Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi yang akan memimpin jalannya upacara Tumplak Wajik. Mereka semua masuk ke Panti Pareden, suatu ruangan yang tidak terlalu besar. Semuanya duduk bersila untuk abdi dalam kakung atau pria dan duduk bersimpuh untuk abdi dalam putri. Di dalam ruangan ini ada beberapa gunungan yang belum jadi yang nantinya akan diarak pada acara grebek. Nah, gunungan yang akan diupacarakan secara khusus adalah gunungan estri atau wadon atau perempuan. Pada bagian dasar gunungan estri terdapat 1 bakul wajik. Wajik terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan gula merah dan santan. Kenapa wajik? Karena wajik melambangkan keterikatan, kekompakan, dan rasa manis dalam kebersamaan. Dalam filosofi Jawa, hidup itu harus seperti ketan, lekat satu sama lain, tidak gampang bercerai-berai. Wajik melambangkan makanan kelas atas.
Pada bagian atas wajik ditumplakkan atau diletakkan tiwul yang telah dipadatkan seperti tumpeng. Tiwul terbuat dari singkong dicampur kelapa parut dan gula merah. Tiwul merupakan makanan rakyat kebanyakan. Wajik di bagian bawah, tiwul di bagian atasnya, merupakan simbol kedekatan raja dengan rakyatnya. Numplak wajik dilaksanakan pada sore hari selepas waktu asar, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Istilah numplak wajik mengacu pada inti kegiatan upacara yang sekarang sedang berlangsung. Gejok lesung, musik dari bunyi lesung yang dipukul dengan alu dari kayu, dimainkan selama upacara berlangsung. Upacara ini juga menunjukkan bahwa tradisi di Jogja masih dijaga dan dilestarikan dengan sungguh-sungguh. Bagi para sepuh atau tetua dan pecinta tradisi, momen ini adalah upacara yang penuh makna, penuh simbol dan syarat pesan. Meski terlihat sederhana, setiap prosesi memiliki nilai dan pesan yang mendalam. Tumplak wajik mungkin terdengar sepele, cuma soal wajik yang ditumpuk, tapi di balik tumpukan itu ada sejarah, ada harapan, ada doa yang ditumpangkan diam-diam. Lengketnya wajik bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang bagaimana masyarakat Jogja tetap lengket dengan akar budayanya. Saat upacara usai, lulur berwarna kuning pucat yang terbuat dari dinglo dan bengle dibagikan kepada abdi dalam maupun pengunjung yang hadir. Gejok lesung dan lulur dinglo bengle dipercaya sebagai penolak bala. Sekitar pukul 8 pagi, bergodo-bergodo prajurit keluar dari dalam keraton Yogyakarta dengan urutan Bergodo Wirobrojo. Nama Bergodo Wirobrojo berasal dari kata wira dan braja. Kata wira berarti berani dan braja berarti tajam. Secara filosofis, Wirabraja berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Bergodo Daeng. Bergodo Daeng berasal dari sebutan gelar bangsawan di Makassar. Pada awalnya prajurit Daeng memang berasal dari Makassar. Namun prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Makassar. Bergodo Patangpuluh. Asal-usul nama Bergodo Patangpuluh masih kabur sampai sekarang. Yang jelas nama tersebut tidak ada hubungannya dengan jumlah anggota bergodo. Padahal Patangpuluh artinya adalah 40. Bergodo Joko Karyo. Nama Bergodo Joko Karyo berasal dari kata jaga dan karya. Kata jaga berarti menjaga dan karya berarti tugas atau pekerjaan. Secara filosofi, jaga karya bermakna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Bergodo Prawirotomo. Nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawira dan tama. Kata prawira berarti berani atau perwira. Kata tama dalam bahasa Sanskerta berarti utama atau lebih, sedang dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Secara filosofis, Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walau dalam suasana perang. Bergodo Nyutro. Nama Bergodo Nyutro berasal dari kata dasar sutra yang mendapat awalan N. Kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul atau ketajaman. Sedang dalam bahasa Jawa Baru mengacu pada kain sutra yang halus. Sedangkan tambahan awalan N memberi arti tindakan aktif sehubungan dengan sutra. Prajurit Nyutro merupakan pengawal pribadi Sultan. Bergodo Ketanggung. Bergodo Ketanggung berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke. Tanggung berarti beban atau berat. Sedangkan awalan ke bermakna sangat. Secara filosofis, ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Bergodo Mantri Jero. Nama Bergodo Mantri Jero berasal dari kata mantri dan jero. Mantri berarti juru bicara, menteri atau jabatan di atas bupati. Jero berarti dalam. Secara filosofis, mantri jero bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Bergodo prajurit keraton yang bertugas mengawal gunungan ke Masjid Gede yaitu
Bergodo Surakarsa. Nama Bergodo Surakarsa berasal dari kata suro dan karso. Kata sura berarti berani, sedangkan karsa berarti kehendak. Secara filosofis, Surakarsa bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Dalam acara grebek, Bergodo Surakarsa bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede. Terdapat berbagai jenis gunungan yang ada di Keraton Yogyakarta adalah Gunungan Kakung, Gunungan Putri, Gunungan Pawuhan, Gunungan Kepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Brahma. Gunungan Kakung atau Jaler atau pria. Gunungan Kakung berbentuk kerucut, tinggi menjulang, kerangkanya menggunakan besi. Gunungan Kakung sendiri ditempatkan pada jodang kotak kayu yang berfungsi sebagai tandu. Gunungan istri atau wadon atau perempuan. Gunungan istri memiliki bentuk seperti bokor. Bagian bawah gunungan lebih kecil daripada bagian tengah gunungan dan kembali mengecil pada bagian atas. Rangkanya dibuat dari bambu. Gunungan Kepak berbeda dengan gunungan lain. Hanya diletakkan saja pada jodang dan diselimuti dengan kain bangun tulak sehingga tampak sebagai tonjolan-tonjolan tumpul. Gunungan Pawuhan. Wujud Gunungan Pawuhan mirip Gunungan Estri dan Darat, namun dengan ukuran yang lebih kecil dan bagian mustokonya diganti dengan bendera berwarna putih. Hadir pula dua bergodo dari Puro Pakualaman, yaitu Bergodo Lombok Abang dan Bergodo Plangkir. Gunungan digotong oleh narakarya atau tenaga angkut yang mendapat tugas secara bergilir dari daerah-daerah di daerah istimewa Yogyakarta. Bergodo prajurit keraton yang bertugas mengawal gunungan ke kompleks Kepatihan yaitu Bergodo Bugis. Bergodo Bugis awalnya berasal dari Bugis, Sulawesi, namun prajurit yang ada kini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Dalam acara grebek bertugas sebagai pengawal gunungan yang dibawa ke kompleks Kepatihan. Prosesi grebek dari Pagelaran menuju ke Masjid Gede Kauman. Cuaca pada pagi ini lumayan terik. Bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini, jangan lupa untuk memakai topi. Oh ya, untuk penggunaan payung tidak boleh pada saat gajah-gajah melalui jalan ini. Gajahnya bisa ngamuk, nggak tahu mengapa, apakah karena takut payung. Gajah-gajah ini berasal dari kebun binatang Gembira Loka yang dikawal oleh petugas atau pawang yang juga berasal dari kebun binatang Gembira Loka. Saat gunungan memasuki alun-alun, prajurit keraton memberikan penghormatan dengan tembakan salvo. Prosesi pertama dikawal oleh Bergodo Surakarsa. Prosesi tersebut membawa satu Gunungan Kakung, Gunungan Estri, Gunungan Kepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuhan. Prosesi selanjutnya, para bergodo memasuki halaman Masjid Gede Kauman. Masyarakat dan wisatawan sangat antusias sekali menyaksikan jalannya prosesi grebek yang sangat khas yang hanya ada di Keraton Yogyakarta. Makanya disebut Jogja Istimewa. Acara grebek semacam ini digelar setahun 3 kali. Bergodo yang memasuki halaman Masjid Gede Kauman adalah Bergodo Wirobrojo, Bergodo Daeng, Bergodo Patangpuluh, Bergodo Jogokarya, Bergodo Prawirotomo, Bergodo Ketanggung,
Gunungan yang memasuki halaman masjid adalah Gunungan Jaler atau Kakung, Gunungan Wadon atau Istri, Gunungan Darat, Gunungan Kepak, Gunungan Pawuhan. Tembakan salvo oleh para bergodo dilepas setiap ada petinggi keraton yang masuk ke dalam halaman masjid atau pada saat Gunungan Kakung masuk ke dalam masjid. Gunungan Grebek dianggap sebagai bentuk kedermawanan dan berkah raja kepada masyarakatnya sekaligus sebagai media dakwah Islam. Makna yang dimilikinya adalah kesederhanaan, kesatuan, keseimbangan, dan keselarasan. Halaman masjid gede, gunungan diserahkan kepada penghulu masjid. Gunungan-gunungan yang diletakkan di halaman masjid tersebut kemudian didoakan. Hormat Panggulu. Setelah doa selesai, barulah masyarakat diperkenankan mengambil bagian-bagian gunungan yang ada. Tujuan perayaan Grebek adalah sebagai ucapan syukur terhadap kemakmuran yang diberikan kepada masyarakat. Ini dilambangkan dengan mempersembahkan gunungan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masyarakat akan berebut isi dari gunungan di halaman Masjid Gede Kauman yang berada di sisi barat dari alun-alun utara. Gunungan dalam berbagai wujudnya merupakan wujud sedekah dari seorang raja kepada rakyatnya. Sedekah ini menyiratkan bahwa Sultan memperhatikan kepentingan rakyat untuk meraih kemakmuran dan kesejahteraan. Masyarakat pun meyakini bahwa makanan yang ada pada gunungan merupakan berkah sehingga mereka berusaha untuk mendapatkannya. Masyarakat yang hadir di halaman masjid ini sudah tidak sabar untuk bisa mendapatkan ubur rampe yang menempel di gunungan. Istilah mereka adalah ngalap berkah. Mereka sangat percaya dengan mendapatkan segala hal yang menempel di gunungan tersebut akan mendapatkan berkah. Berkah itu macam-macam tergantung individu masing-masing. Ada yang mengharapkan umur panjang, kesehatan, sembuh dari penyakit, rezeki yang melimpah, keluarga yang bahagia, lulus sekolah atau kuliah, selamat dalam perjalanan, dan lain-lain. Yang jelas, aura di halaman Masjid Gede Kauman ini sangat positif sekali. Sebelum pukul 11.30 menjelang waktu salat zuhur, acara rebutan ubur rampe di gunungan telah selesai dan para bergodo kembali lagi ke dalam keraton Yogyakarta. Prosesi kedua membawa satu gunungan kakung menuju ke Puro Pakualaman setelah keluar dari pagelaran. Prosesi ini didahului oleh 4 ekor gajah yang dikawal oleh pawang-pawangnya. Prosesi ini dikawal oleh bergodo Lombok Abang dan bergodo Plangkir berjalan lurus ke utara, lalu berbelok ke timur di perempatan 0 km. Kirap gunungan menelusuri jalan Panembahan Senopati. Kemudian lurus terus ke timur menelusuri jalan Sultan Agung. Selama dalam proses kirap, jalanan aspal yang sangat panas menyengat diguyur air dari mobil pemadam kebakaran supaya jalannya adem dan nyaman saat dilalui oleh pasukan gajah. Banyak masyarakat yang berhenti sejenak untuk menyaksikan kirap yang sangat langka ini. Karena ada 4 ekor gajah yang berjalan di tengah kota Yogyakarta serta diiringi oleh bergodo yang mengawal gunungan lanang. Sebelum pukul 12, rombongan kirap memasuki halaman Puro Pakualaman. Sedangkan 4 ekor gajah akan melanjutkan perjalanan menuju ke kebun binatang Gembira Loko. Terima kasih telah menonton vlog saya sampai habis. Salam sehat dan selalu semangat.